Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, harus semangat ya, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi kalau saudara, Bapak, Ibu datang dalam keadaan tubuh yang sehat, mari kita serukan haleluya bersama-sama. 2, 3, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya John Kastanya. Saya berpelayanan di Bali, di Kota Gianyar, Gereja Kemah Injil Bethesda. Dan ini adalah keluarga saya. 3 anak perempuan, semua anak-anak yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dan yang nomor 2 itu, yang nomor 1 ada di tengah-tengah kita, ya Mei. Yang nomor 2 itu kelas 3 SMP, yang paling kecil itu kelas 6 SD. Ya, ya, saya bersuka cita ada di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara dan diberi kesempatan oleh hambanya Bapak Gembala di tempat ini untuk melayani pada hari ini. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan membacakannya buat kita semua. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga dan yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih yang melakukannya. Dan dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, menjadi jemaat teladan. Menjadi jemaat teladan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, kita dapat melihat tadi bahwa bagaimana Paulus memuji jemaat Tesalonika yang menjadi teladan. Bukan saja di Makedonia dan Akaya, tetapi juga di semua tempat. Ya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, saudara-saudara, setelah Yunani dikalahkan, maka orang Romawi membaginya menjadi 2 provinsi, Akaya di selatan dan Makedonia di utara. Dan ini adalah wilayah yang cukup luas. Dan kita bisa membayangkan bagaimana seandainya jemaat Tuhan
GPDI Bukit Sion ini dikatakan menjadi teladan di Provinsi NTT dan NTB. Tentu suatu yang luar biasa. Menjadi berkat yang khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Dan perlu kita perhatikan juga bahwa ketika surat ini ditulis Paulus, jemaat Tesalonika ini masih relatif muda ya, saudara-saudara, masih 2 atau 3 tahun umurnya. Dan dikatakan mereka menjadi teladan atau keteladanan mereka terdengar bukan saja di Akaya dan Makedonia tadi, tetapi juga terdengar sampai kemana-mana. Ya. Kalau kita melihat perkembangan hari-hari ini, ada banyak jemaat yang sebagaimana dinyatakan Ibrani 5 ayat 12, dari sudut umur atau waktu seharusnya sudah jadi pengajar. Sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak lahir. Tetapi masih diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah. Ya, masih belum stabil saudara-saudara dalam iman. Masih suka berdalih daripada mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Masih tidak suka atau anti dengan teguran. Maunya firman Tuhan dengan tema-tema yang aman-aman, berkat Tuhan. Ya. Lalu apa? Tuhan itu penuh kasih, kemurahan Tuhan. Pokoknya semuanya serba berkat, berkat, berkat saja. Sehingga ketika hal yang berbau teguran, pengajaran, hal-hal yang merubah atau memperbaiki kelakuan yang mendidik, lalu kita kontra, ya itu terjadi di banyak tempat. Tetapi tidak demikian halnya dengan jemaat jemaat Tesalonika ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mau belajar dari jemaat Tesalonika ini. Bagaimana jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan? Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita dapat melihat cara hidup jemaat Tesalonika yang menjadikan keberadaan mereka berdampak dan menjadi teladan. Yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, saudara. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang pertama, mereka hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman, kasih, dan pengharapan adalah 3 hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan seseorang ketika kita mau mengetahui bagaimana keadaan rohani mereka. Jadi cukup kita periksa 3 hal ini. Karena ketiga hal inilah yang membawa orang-orang percaya kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa kepada keselamatan. Ya, apa itu iman? Iman tidak sekedar bicara tentang kita percaya Yesus juru selamat. Jadi selain bicara tentang keyakinan kita kepada Kristus sebagai juru selamat, iman bicara juga tentang percaya akan firman-Nya, percaya akan hukum-hukumnya, akan janjinya. Ya, bahwa ketaatan membawa kepada berkat dan ketidaktaatan membawa kepada kutuk. Dan ketaatan haruslah berupa ketaatan yang konsisten. Jadi ketika Tuhan bicara ketaatan, ini bukan ketaatan yang 1-2 kali saja, tetapi ketaatan yang konsisten. Perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan dengan konsisten. Iman bicara tentang keyakinan yang membuat kita bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Keyakinan yang mendorong kita memiliki kehidupan berdoa. Karena kita selalu andalkan Dia. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Iman bicara tentang keyakinan kita akan pemeliharaannya, akan campur tangan Dia akan segala masalah kita. Sehingga kita tidak andalkan pertimbangan-pertimbangan daging. Ketika ada satu masalah yang besar, kita tidak lalu cari ke dukun, ya, lari ke dukun. Itu namanya pertimbangan daging. Karena saya berdoa 1-2 kali lalu Tuhan sepertinya tidak jawab, lalu saya pergi ke dukun. Nah, itu
tidak menunjukkan iman. Ya. Iman membuat kita, setiap orang Kristen memiliki pengharapan, saudara-saudara. Pengharapan bahwa sesudah kita meninggalkan dunia ini kita akan menerima kemuliaan Allah dan tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga kelak. Dan bukan sekedar itu saja, tetapi juga pengharapan bahwa selama kita masih menumpang di dunia ini, maka Tuhan pasti tolong kita. Ada jalan keluar atas masalah-masalah kita. Ya. Puji nama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ya saya teringat ketika Mei, anak saya dia ikut ujian STAN, saudara-saudara. Dan itu pesertanya ribuan, ya, seluruh Indonesia. Dan dia merasa peluangnya kecil, karena dia juga bukan peringkat pertama di sekolahnya ya. Tapi saya katakan kepada dia bahwa orang bisa pintar karena memang cerdas, IQ-nya cerdas. Tapi orang bisa meraih satu prestasi itu juga karena keuletan, ketekunan ya. Dan kamu orang yang ulet. Dan di atas segalanya itu kita punya Tuhan. Ya, pengharapan kita adalah pada Tuhan. Kalau Tuhan pandang baik, maka itu akan diberikan. Kalau tidak, mau jungkir balik seperti apapun tidak akan dapat. Jadi berusaha dan berdoa ya. Dan dia lakukan itu, dan ketika saya ada di satu daerah dalam rangka cek bangunan, saya ada bantu, setelah saya terjun pelayanan saya ada bantu bangun gereja, bangun gereja, dan saya lagi cek pembangunan gereja itu. Mei telepon saya dan menangis. Saya kaget, aduh bagaimana ini? Tapi dia katakan, kenapa kamu nangis? Dia katakan, saya diterima masuk STAN. Puji nama Tuhan, pengharapan lahir dari iman dan itu tidak mengecewakan bagi kita. Tidak pernah mengecewakan, luar biasa. Ya. Dan kasih saudara-saudara, kasih berbicara tentang respon kita kepada Allah akan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita merasa menerima satu anugerah yang luar biasa, maka seharusnya kita memberikan respon kepada Dia untuk mengasihi Dia. Ya. Kita hidup dalam kasih. Dan menjadi satu pertanyaan bagi kita, apa itu mengasihi? Ya. Karena banyak orang Kristen mendengar apa itu kasih, tapi ketika suruh menyebutkan apa itu mengasihi, dia kesulitan. Kebanyakan mereka berpikir mengasihi itu sama dengan berbuat baik. Ya, itu salah saudara-saudara. Kita bisa berbuat baik walaupun tanpa mengasihi. Ya. Kita bisa sumbang gereja dari uang hasil korupsi. Itu baik ya, perbuatan baik, menyumbang untuk pembangunan. Tapi itu bukanlah tindakan mengasihi. Orang itu tidak hidup dalam kasih. Jadi saya mencoba untuk menemukan satu definisi kasih bagi saya sendiri, sehingga ketika saya tidak mengasihi, saya segera tahu. Ya. Dan definisi itu bagi saya adalah melakukan yang terbaik yang bisa saya buat dalam segala hal yang memuliakan Tuhan. Jadi selama saya lakukan yang terbaik, maka itu saya hidup dalam kasih. Tapi dalam segala hal yang memuliakan Tuhan, itu garis bawahnya ya. Karena ada juga maling-maling profesional, dia melakukan yang terbaik, tapi itu tidak memuliakan Tuhan, itu tidak kasih. Jadi kalau saya terima telepon, saya belum sempat angkat, maka saya telepon balik. Ya, itu saya melakukan yang terbaik. Saya terima WA, saya belum sempat jawab, tetapi saya sudah baca itu. Supaya saya tidak bikin orang menduga-duga tentang saya akan katakan, nanti saya balas. Semacam itu, hal-hal simpel seperti itu. Kadang kita lewatkan dan itu tidak menunjukkan kasih kita. Ya. Banyak orang bahkan WA-nya disetel supaya tidak ada centang birunya. Nah, itu dia hidup dalam
bagi saya itu tipu-tipu ya. Berusaha supaya orang tidak tahu bahwa dia sudah baca, padahal dia sudah baca. Hanya karena tidak mau tulus, tunjukkan hidup yang tulus. Dan itu tidak melakukan yang terbaik. Kemudian definisi kedua yang membantu adalah dasarkan setiap tindakan saudara pada firman Tuhan. Ini sedikit berbeda dengan Yohanes 14 ayat 21. Bahwa mereka yang mengasihi Tuhan melakukan perintah Tuhan. Ya, karena ini bisa diplesetkan menjadi hanya melakukan satu perintah Tuhan lalu merasa sudah mengasihi. Tetapi kalau saudara mendasarkan setiap tindakan saudara pada firman Tuhan, ini mesti agak khusus ya. Ini harus jelas firman Tuhan yang mana. Tidak perlu saudara hafal ayatnya, tetapi saudara tahu ini ada. Jadi ketika saudara terapkan ini, segera saudara tahu, oh saya sedang tidak mengasihi. Oh saya mengasihi. Seperti itu. Ya. Jadi semua ini, iman, kasih, dan pengharapan ini ada pada jemaat Tesalonika. Jadi mereka hidup di dalam iman, mereka hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang jemaat Tesalonika lakukan sehingga mereka dikatakan menjadi teladan? Kita temukan dalam ayat ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi mereka hidup menjadi penurut Tuhan. Menjadi penurut Tuhan adalah perintah Allah kepada setiap orang percaya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 firman Tuhan katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, penurut artinya taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Tetapi apakah mudah untuk taat itu? Sulit ya. Sudah naturnya manusia untuk tidak mau diatur, tidak suka diatur. Kalau di Bali itu saudara-saudara ada usaha-usaha yang memanfaatkan natur manusia yang tidak mau taat ini. Jadi pasang plang, jangan tengok ke kiri, ada cuci motor gitu ya. Jangan tengok ke kiri, apa yang saudara lakukan? Tengok ke kiri ya. Apa sih, kenapa dilarang? Ya begitu. Jadi sudah refleksnya kita. Kemarin saya pergi ke Batu Cermin, guanya maksud saya ya. Gua Batu Cermin, lalu dikasih tahu sama yang jual tiket, Bapak jalan 250 meter, nanti Bapak ketemu tangga, ada tangga lurus, jangan Bapak ke situ, Bapak ke kiri, tangga kiri. Lalu nanti ketemu ada helm proyek di situ, baru Bapak masuk ke gua, nyalakan lampu senter di HP. Ya. Tapi ketika sampai saya di tangga itu, apa yang saya lihat? Tidak ada larangan ke atas ini. Kenapa dilarang ke atas? Jalan lihat sedikit gitu ya. Jalan ke atas. Naturnya kita tidak suka diatur ya. Jadi tunduk itu adalah satu hal yang sulit. Ya. Tidak ada yang suka diatur. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, karena itulah yang baik bagi kita. Tuhan sebagai Bapa kita mau memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi kita kalau kita mau hidup kita baik, jadilah penurut-penurut Tuhan. Ya. Banyak orang yang tidak mau taat, lalu malah cari-cari celah ya untuk dilanggar. Ya, lihat firman Tuhan juga seperti itu. Punya sudut pandang sendiri yang akhirnya keliru. Jadi daripada melakukan firman Tuhan dengan ketulusan, mereka lebih suka bawa firman Tuhan itu menurut pemahaman mereka, pelintir-pelintir ayat atau perkataan hamba Tuhan untuk membenarkan keputusan-keputusan mereka dan cara hidup mereka yang salah. Ya. Contohnya pendeta kasih tahu jangan merokok karena tubuh kita adalah bait Allah. Lalu kita mau membenarkan kebiasaan kita merokok itu,
Kita katakan tidak ada ayatnya bahwa Tuhan larang, bahwa merokok itu tidak boleh. Tidak ada. Tetapi haruslah kita pahami bahwa dasarnya itu jelas. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Allah itu diam di dalam kita. Sehingga ketika kita merokok itu merusak tubuh kita, sama dengan merusak bait Allah ya. Firman Tuhan Yakobus 3 ayat 17 saya baca, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, seorang penurut Tuhan pasti tidak munafik hidupnya. Keluarkan buah-buah yang baik, pendamai dan tulus hati. Dan jemaat Tesalonika dikatakan oleh Rasul Paulus telah menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan luar biasanya lagi, mereka menjadi penurut-penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Mereka menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan sukacita. Bagaimana caranya mereka bisa menjadi penurut? Mereka hidup dalam roh, bukan kedagingan yang diikuti. Firman Tuhan Matius 26 ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi jemaat Tesalonika hidup dengan mengikuti keinginan rohnya. Sementara seorang yang tidak menjadi penurut Tuhan pasti mengikuti kedagingannya. Sehingga apa saja yang dituntut oleh kedagingannya dia ikuti. Malas ke gereja, sedikit-sedikit ada gangguan, kesal, tersinggung, diikuti semua. Ya. Ada tetangganya ajak mabuk, ikuti. Ajak merokok, ikutin. Nanti tidak mau merokok dibilang kurang jantan gitu ya. Tidak mungkin orang-orang seperti ini menjadi penurut Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kata yang diterjemahkan penurut berasal dari kata mimetes yang berarti peniru atau pengikut. Sehingga penurut Tuhan adalah mereka yang mengikut Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Ya, saya sering katakan kepada jemaat saya, kalau kamu lagi bikin sesuatu, coba ingat ini, pertanyakan kepada diri sendiri, saya ini lagi mirip setan atau mirip Yesus? Ya. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Kalau rasanya sudah mirip setan ya jangan diteruskan. Ya. Kalau ini mirip Yesus, ya baru kerjakan. Ini bukan bicara tentang rambut panjang ya, tapi tentang tindakan. Nanti rambut panjang, oh ya saya sudah mirip Yesus. Bukan seperti itu. Karakter, sifat, ya itu yang Tuhan tuntut dari kita, serupa dengan Kristus. Ya, jadi sebagai penurut dan jangan kita sebagai hakim ya, karena banyak orang lebih suka sebagai hakim, sebagai penilai untuk menilai kehidupan orang lain, menilai firman Tuhan menurut sudut pandangnya sendiri, buat aturan sendiri, membelokkan kebenaran dan lain-lain. Tetapi hanya ketika kita berserah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi penurut Tuhan seperti jemaat Tesalonika. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang mereka buat sehingga mereka dikatakan menjadi teladan adalah mereka hidup dalam pertobatan untuk melayani Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Alasan ketiga kenapa jemaat Tesalonika menjadi teladan adalah karena mereka hidup dalam pertobatan, saudara-saudara. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun masuk kerajaan sorga. Jadi, yang Tuhan tuntut kita hidup kudus. Hidup kudus itu seperti apa? Apakah sama sekali tidak berbuat dosa? Bukan begitu, saudara-saudara. Kadang kita lemah, kadang kita jatuh. Tetapi yang terpenting adalah hidup dalam pertobatan. Yaitu yang membedakan seseorang yang hidup dalam dosa dan orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan selalu bertobat tetapi tidak memanfaatkan itu.
Oh karena kalau bertobat diampuni, saya sengaja merencanakan. Berdosa dulu baru saya bertobat, ya tidak seperti itu juga. Tetapi sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus, dan ketika salah menyadari, bikin komitmen bertobat. Ya. Dan itu butuh kerendahan hati saudara-saudara. Selama kita tidak mau rendah hati, sulit untuk kita melihat kesalahan-kesalahan dan dari cara hidup kita. Sulit untuk mendengar, melihat, dan mengingat firman Tuhan. Kadang kita baru dengar firman Tuhan, khotbah seperti ini, keluar dari gereja langsung bikin masalah. Ya. Karena apa? Tidak mau rendah hati, sehingga tidak ingat. Apa kata firman Tuhan tidak ingat. Ya. Di beberapa tempat yang diingat itu apa? Hanya leluconnya. Ya. Tapi esensi firman Tuhan tidak diingat. Ya. Jadi kalau kita tidak mau hidup dalam pertobatan, kita akan ulangi terus kesalahan-kesalahan yang sama, saudara. Sekarang sudah mengerti, dinasihati sudah ngerti, nanti ulang lagi. Sehingga tidak memancarkan kehidupan yang berdampak. Ya. Perlu kita sadari bahwa kita hidup adalah melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan kehidupan melayani Tuhan itu bukan hanya tampil di depan sebagai WL, sebagai pemain musik, menyampaikan firman Tuhan seperti yang saya buat sekarang. Tetapi adalah keseluruhan kehidupan saudara Bapak Ibu sejak bangun tidur. Ya. Dalam apa saja keputusan-keputusan, sikap, pembawaan dan tindakan saudara yang menunjukkan saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Jadi pelayanan yang paling berdampak dan paling penting adalah kehidupan saudara. Apa kaitannya dengan pertobatan? Kalau kita bertobat dengan serius saudara, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan punya hasrat untuk melayani Tuhan. Dan tanpa pertobatan kita tidak dapat melayani Tuhan dengan benar. Ya, jadi kalau saudara banyak dalih, banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan, maka pertobatan saudara patut diragukan. Ya. Jadi haruslah saudara punya jalan pikiran ketika saya bertobat, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Sehingga segala sesuatu saya kerjakan bagi Tuhan. Apa saja, di mana saja dalam kehidupan saya sehari-hari, maka saya akan berpikir, berkata-kata, bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Karena hidup saya melayani Tuhan. Juga ketika kepada saudara dipercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan, maka lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan anggap sepele. Tanpa latihan atau bagi yang tugas proyektor mungkin. Perhatikan kata-kata itu. Kata-kata adakah lagu yang salah. Nah itu menunjukkan keseriusan saudara, tanggung jawab saudara. Ya. Karena ketika saudara berpikir saudara melayani raja di atas segala raja. Nah ini kan lebih dari bupati, lebih dari gubernur, lebih dari presiden. Ya, maka saudara seharusnya takut kalau ada kesalahan itu. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab. Ya, dan beri diri bagi Tuhan. Tidak masalah saudara belum kerjakan pelayanan itu. Tapi lakukan. Dengan kemauan, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan saudara. Karena yang Tuhan inginkan adalah maunya kita dulu di hadapan Tuhan. Ya. Dan itulah yang dilakukan jemaat Tesalonika, saudara-saudara. Dan Paulus menyaksikan bagaimana jemaat Tesalonika hidup dalam pertobatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan pagi ini saudara-saudara mengingatkan kita untuk hidup dalam iman, kasih dan pengharapan, untuk menjadi penurut-penurut Tuhan dan untuk hidup dalam pertobatan dan melayani Tuhan.
Sehingga kesaksian hidup kita berdampak. Kita membangun kehidupan banyak orang. Ya. Tuhan kiranya memampukan kita. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Hati hamba, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita akan pujian. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang tak